Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nana Pradika. Di tahun 2016 dulu, itu ada sebuah website yang katanya bagi pengguna iPhone itu berbahaya. Dan bahkan bukan hanya untuk iPhone saja. Untuk pengguna PC Windows dan juga HP Android, itu juga sama-sama berbahaya. Tapi ini lebih berbahaya untuk pengguna iPhone. Karena nama website ini adalah crashsafari.com. Namanya Safari ya. Tapi walaupun namanya Safari, ini tetap berlaku untuk semua browser. Teman-teman coba di Windows, teman-teman coba di Android, hasilnya pun kurang lebih akan sama. Yaitu PC teman-teman atau HP teman-teman akan ngehang. Betul. Ya, ini namanya adalah Crash Safari. Bahkan kalau teman-teman menggunakan iPhone, itu katanya bisa membuat iPhone teman-teman nge-restart sendiri. Itu nggak bohong, itu benar. Tapi kalau untuk pengguna Windows dan juga pengguna Android, beruntungnya hanya sampai ngehang saja. Tidak sampai ngebuat HP-nya atau PC-nya itu menjadi restart. Jadi kata siapa? iPhone atau Apple itu tidak ada website atau virus sama sekali. Tetap ada. Di sini buktinya. Nah, kalau teman-teman di tahun 2026 ini, tepat di mana video ini saya buat dan tepat 10 tahun di mana website ini ada, maka hasilnya teman-teman kalau kunjungi adalah seperti ini. Tampilannya tiba-tiba redirecting. Tiba-tiba kita langsung ke website, entah berantah kemana. Tiba-tiba malah langsung ke AliExpress. Ini website kok aneh, malah tiba-tiba langsung ke AliExpress. Kenapa kok seperti ini? Karena website ini, crashsafari.com ini sudah tidak aktif. Jadi domainnya tiba-tiba dialihkan entah kemana. Tapi kalau teman-teman coba ke mesin waktu ke tahun 2016 di mana website tersebut ada, maka hasilnya akan beda. Nah, saya akan coba buktikan ya. Nih, saya membuka Task Manager di sini. PC saya masih normal ya. RAM saya penggunaannya masih normal di sini, masih sekitar 2,2 GB dan juga usage CPU-nya juga ya masih normal lah, fluktuasi seperti biasanya saja. Gitu, seperti itu ya. Di sini semuanya masih normal, tidak ada masalah. Tapi setelah saya coba buka website aslinya dari crashsafari.com, saya coba ke tanggal Desember saja ya, tanggal 13 Desember tahun 2016. Kita coba buka dan hasilnya akan kurang lebih itu unik sekali. Gitu ya. Coba, sekarang saya akan coba buka. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya coba untuk buka dan kita langsung tiba-tiba nanti disajikan sebuah tampilan. Gitu ya. Memang, ini adalah sebuah website yang unik pada saatnya. Pada zamannya gitu ya. Oke, ini masih error. Emang kadang-kadang suka error seperti ini karena ini website emang kadang-kadang agak susah untuk di-loading bahkan sama si archive-nya gitu ya, sama si webback machine-nya gitu. Jadi kita akan coba untuk ulang lagi. Nanti ketika berhasil teman-teman bisa lihat ya, usage PC saya di sini masih normal ya. Masih belum terjadi suatu hal yang berarti gitu ya. Di sini masih normal. Dan oke, sekarang bisa ya, websitenya bisa diakses. Dan tampilannya kurang lebih websitenya hanya seperti ini. Kita lihat nih, usage dari CPU saya dan RAM saya tiba-tiba naik tinggi drastis. Teman-teman bisa lihat, websitenya hanya tampilannya seperti ini saja. Putih saja, gak ada apa-apa. Tapi kalau teman-teman lihat Task Manager-nya, lihat usage CPU-nya, tinggi banget. Kok bisa gini ya? Tuh, lihat tuh. 100% dan RAM saya tiba-tiba naik tuh. Naik sedikit-sedikit, cuman memang di sini prosesnya si CPU-nya 100%, tiba-tiba turun lagi, 100%, turun lagi, 100%, turun lagi. Sama seperti RAM-nya juga. RAM-nya juga agak fluktuasi di sini, tapi secara garis rata-rata dia itu naik terus. Tuh, PC saya mulai ngehang. Teman-teman bisa lihat ya, PC saya mulai ngehang di sini. Tuh, jalan lagi. RAM-nya tuh naik turun, terus naik, turun sedikit, naik, turun sedikit, CPU saya, lihat nih, 100% seperti ini. Ini kelakuan browsernya ya, kelakuan dari si websitenya, crashsafari.com. Kelakuannya memang seperti ini. Kenapa kok bisa kayak gini? Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Ya, memang, karena website ini itu menggunakan fitur History API di browser kita. Mau itu browser Safari atau apapun, itu sama akan menggunakan fitur History API dengan cara memasukkan ribuan string karakter yang rumit. Makanya teman-teman kalau lihat dari website di atas tuh ya, HTTPS, bahkan nggak ada S-nya ya, HTTP
garis miring 2 crashsafari.com garis miring 0123456789101112131415, teman-teman bisa lihat ya, sampai tak terbatas itu. Itulah yang ngebuat ngehang gitu ya. Itu baru dari URL-nya saja, belum dari daleman-dalemannya, dari API-nya itu sendiri yang membuat karakter rumit banget, entah itu angka, entah itu simbol bahkan, atau huruf-huruf nggak jelas yang dimana susah banget untuk dibaca oleh PC kita, oleh HP kita. Jadi akhirnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa dibilang browser tuh mikir banget gitu, mikir keras banget. Loh, ini string apa nih? Kok bingung banget gitu dibacanya. Jadi makanya kenapa dia tuh berpikir keras gitu. Ibaratnya kayak Patrick lah. Berpikir keras, tiba-tiba otaknya ngebul gitu ya, langsung banyak asap. Nah, ini juga sama, kurang lebih seperti itu. Kalau kejadiannya di PC Windows sama di HP Android, itu hanya seperti ini. Kalau di PC Windows mungkin tiba-tiba kipas kita muter kenceng, si pendinginnya. Kalau di HP Android tiba-tiba panas, tapi kalau di iPhone itu lebih parah. Di iPhone itu ngehang dulu, terus tiba-tiba si HP-nya nge-restart sendiri. Loh, kok bisa kayak gitu kalau di iPhone? Ya, karena ini website aslinya memang diciptakan untuk iPhone, yang dimana teman-teman tahu sendiri, iPhone itu tidak peduli soal RAM. Tidak seperti Android, RAM itu kalau udah mungkin di bawah 6 GB gitu ya, untuk zaman sekarang gitu. HP Android menggunakan RAM 4 GB, multitasking tuh susahnya minta ampun. Gitu ya. Tapi kalau di iPhone kelakuannya beda. Teman-teman tahu sendirilah, iOS itu bagaimana, iOS itu bagaimana gitu ya. Beda banget. Jadi makanya dia memanfaatkan fitur itu untuk membuat HP-nya tiba-tiba langsung ngehang, langsung tiba-tiba bisa nge-restart sendiri. Jadi makanya kenapa? Kalau di iPhone itu kelakuannya tiba-tiba bisa nge-restart sendiri. Karena RAM-nya saking penuhnya, sama yang kedua fitur dari iOS-nya itu sendiri. Wah, RAM-nya penuh nih, atau bisa dibilang wah RAM-nya kok nggak nurut sama kita gitu ya. Ya udahlah, fitur keamanannya adalah kita restart paksa aja. Nah, itu sebenarnya fitur keamanan dari si iOS-nya. Tapi kalau di Windows sama Android, kelakuannya ya seperti normal pada umumnya. RAM penuh, CPU penuh, dan saking ngehangnya, browsernya langsung nge-close sendiri. Setelah nge-close sendiri, teman-teman lihat CPU sama RAM saya langsung turun lagi. Emang unik ya dari browsernya. Jadi dia itu menyisipkan fitur history API-nya tuh bener-bener rumit banget. Ya sebenarnya sederhana sih ya, teman-teman tinggal ketik di keyboard huruf apa gitu ya. Tapi dibaca oleh browsernya itu rumit gitu. Jadi seperti itu. Dan sekarang setelah browsernya tiba-tiba force close karena udah nggak kuat lagi, karena emang ngebuat CPU 100% dan segala macam, sekarang tiba-tiba CPU saya normal lagi seperti ini. Dan RAM saya langsung berkurang drastis. Jadi hanya 1 GB saja usage-nya. Dari tadi yang udah 7, berapa gitu ya, RAM-nya tiba-tiba naik, sekarang turun lagi karena browsernya udah force close di sini. Udah nggak mampu gitu. Bisa dibilang bukan nggak mampu, tapi browser zaman sekarang itu ada fitur safety-nya. Kalau RAM-nya tiba-tiba kok aneh gitu ya, unusual, langsung di close seperti ini gitu ya. Ini saya di sini menggunakan virtual PC, RAM 8 GB. Memang cepat penuh, tapi teman-teman menggunakan PC 64 GB pun RAM-nya tetap kok akan tetap penuh. Seperti itu ya. Jadi kayak gimana? ada yang coba teman-teman untuk mencoba ke website tersebut? Kayaknya jangan ya kalau teman-teman menggunakan PC asli. Tapi kalau kayak saya menggunakan virtual PC, teman-teman boleh. Tapi kalau teman-teman menggunakan HP, kayaknya jangan juga deh, walaupun Android ya. Karena Android tetap akan membuat HP teman-teman panasnya luar biasa. Jadi hati-hati ya. Seperti itu saja. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi ya, itulah crashsafari.com merusak iPhone. Padahal bukan iPhone aja, Windows sama Android pun tetap rusak. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika manfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.